ceraikan saja istrimu. Dia pembawa sial. Cari wanita yang lebih kaya. Begitu teriak ibu mertua dengan sombong. Tepat di malam suami saya naik jabatan. 1 hari kemudian, suami menceraikan saya dan mengusir saya dari rumah. Tapi besok paginya, Saat ia sampai di kantor, suami saya histeris melihat saya sudah duduk tenang di kursi pemimpin perusahaannya. Halo, sahabat. selamat datang kembali di channel ini. Sebelum cerita dimulai, Tuliskan di kolom komentar kalian menonton dari daerah mana. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah yang lebih menarik lagi. Mari kita mulai. Nama saya Nazia, 32 tahun. Sudah 8 tahun saya menjadi istri seorang pria bernama Anwar. Bagi semua orang yang mengenal saya hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Perempuan pendiam yang setiap hari sibuk di dapur, melayani suami dan mertua tanpa pernah mengeluh. Itulah yang mereka lihat. Itulah yang saya biarkan mereka percaya selama bertahun-tahun. Malam itu udara terasa sangat sejuk. Namun suasana di dalam rumah besar berlantai 2 milik Anwar justru terasa panas oleh sorak-sorai perayaan. Rumah mewah berpilar tinggi itu dipenuhi puluhan tamu undangan, para pengusaha, rekan kerja, hingga petinggi perusahaan tempat Anwar bekerja. Malam ini adalah malam bersejarah baginya. Pria itu baru saja menerima surat keputusan pengangkatan. Sebuah jabatan direktur utama yang ia idam-idamkan bertahun-tahun. Wajah Anwar berseri-seri penuh kebanggaan. Tawanya menggelegar memenuhi setiap sudut ruangan saat ia menerima jabat tangan, pelukan, dan ucapan selamat dari para tamu. Ia merasa sudah berada di puncak dunia. Kesombongan merayap naik perlahan ke kepalanya, menutupi semua ingatan tentang masa sulit yang pernah ia lalui. Ia lupa pada keringat dan air mata yang menyertai perjuangannya dahulu. Ia lupa siapa yang sebenarnya membuka jalan itu untuknya. Di tengah kemeriahan dan alunan musik klasik, ibu mertua saya, Bu Sana, duduk di sofa ruang tamu utama dengan gaya yang sangat angkuh. Ibu kandung Anwar itu memakai perhiasan emas mencolok di leher dan pergelangan tangannya. Ia terus memamerkan kesuksesan anak laki-lakinya kepada ibu-ibu lain yang duduk mengelilinginya. Suaranya sengaja dikeraskan agar semua orang mendengar. "Lihat, anak saya sekarang direktur," katanya bangga. Bu Sana merasa derajat keluarganya kini naik berkali lipat dibanding masa lalu mereka yang serba kekurangan. Namun, di balik senyum lebarnya, ada satu hal yang mengganggu pikirannya malam itu. Hal itu adalah kehadiran saya, menantunya sendiri. Saya melangkah keluar dari arah dapur, membawa nampan kayu besar, berisi gelas-gelas minuman dingin, dan berbagai makanan ringan untuk para tamu. Saya mengenakan pakaian tertutup lengkap, dengan hijab yang membingkai wajah. Wajah saya tampak tenang seperti biasa. Namun ada garis kelelahan yang jelas di bawah mata saya. Sejak pagi buta, sebelum matahari terbit, saya sudah sibuk berbelanja bahan makanan ke pasar, membersihkan rumah, hingga memasak semua hidangan mewah ini seorang diri tanpa bantuan pelayan. Bu Sana sengaja tidak menyewa jasa catering dengan alasan ingin menghemat pengeluaran. Namun di saat yang sama, ia menuntut semua makanan harus seenak hidangan restoran bintang 5. Saya tidak pernah mengeluh sedikit pun. Saya mengerjakan semua perintah ibu mertua dengan sabar, karena saya ingin menghargai hari bahagia suami yang saya cintai. Saat itu, saya masih percaya di balik kesombongannya. Anwar adalah pria yang dulu saya nikahi. Padahal saya tahu satu hal yang tidak mereka tahu. Saya tahu bahwa kesabaran ini ada batasnya. Dan malam itu, tanpa mereka sadari, batas itu sedang berjalan menuju ujungnya. Mari saya ceritakan sedikit tentang masa lalu kami. 8 tahun lalu, Anwar bukan siapa-siapa. Ia hanya seorang pegawai rendahan dengan gaji pas-pasan dan mimpi yang terlalu besar untuk kantongnya. Saya menikahinya bukan karena harta. Saya menikahinya karena saat itu ia tulus. Dan karena saya melihat ada api kerja keras di matanya. Yang tidak Anwar ketahui sepenuhnya adalah asal-usul keluarga saya. Ayah saya seorang pengusaha yang membangun sebuah grup perusahaan dari nol. Sejak kecil, saya dilatih membaca laporan keuangan sebelum saya bisa membaca dongeng. Saya menyelesaikan kuliah manajemen bisnis
dengan nilai tertinggi. Saya bukan perempuan dapur, saya adalah pewaris yang sengaja menyembunyikan mahkotanya. Ketika menikah, saya membuat satu keputusan yang akhirnya mengubah segalanya. Saya tidak ingin dicintai karena uang keluarga saya. Maka saya tidak pernah memamerkan apapun. Modal awal yang membuat usaha Anwar berdiri, Saya alirkan secara diam-diam lewat investor yang sebenarnya adalah perusahaan milik saya sendiri. Anwar mengira ia mendapat suntikan dana dari relasi bisnis. Ia tidak pernah tahu relasi itu adalah istrinya. Bertahun-tahun saya bekerja dalam diam. Di siang hari, saya memasak dan mengepel. Di malam hari, setelah semua orang tidur, saya membuka laptop dan menjalankan kerajaan bisnis yang tidak seorang pun di rumah ini ketahui. Tangan kanan saya di dunia bisnis, seorang pria bernama Pandu, adalah satu-satunya orang yang tahu siapa saya sebenarnya. Saya masih ingat malam-malam itu dengan sangat jelas. Pukul 1 dini hari, sementara Anwar dan ibunya tertidur lelap. Saya duduk di kamar mandi, satu-satunya tempat di rumah ini yang bisa saya kunci. Di sana, di atas tutup kloset, saya memimpin rapat virtual dengan para direktur dari berbagai kota. Saya memutuskan akuisisi, menandatangani kontrak digital, dan menggerakkan dana miliaran rupiah. Semua dengan suara berbisik agar tidak terdengar. Lalu pukul 4 pagi, saya kembali menjadi menantu yang bangun paling awal untuk menyiapkan sarapan. Saya membangun grup perusahaan saya menjadi salah satu yang terbesar di sektornya. Tapi tidak ada satupun foto saya di media. Tidak ada wawancara. Pandu yang menjadi wajah publik perusahaan, sementara saya, sang pemilik sejati, bersembunyi di balik tirai sebagai ibu rumah tangga. Banyak orang mengira pemilik grup ini adalah seorang pria tua yang misterius. Tidak ada yang menyangka bahwa ia adalah seorang perempuan berhijab yang setiap pagi mengepel lantai rumah suaminya. Mengapa saya mau hidup seperti itu? Karena saya percaya pada satu hal, bahwa cinta yang tulus tidak butuh dibuktikan dengan harta. Saya ingin Anwar tetap menjadi pria yang dulu saya cintai. Pria yang berjuang dengan tangannya sendiri. Saya takut jika ia tahu yang sebenarnya. Ia akan berubah menjadi seseorang yang hanya mengejar uang. Ironisnya, ia tetap berubah, bahkan tanpa tahu kebenaran itu. Kesombongan tidak butuh uang untuk tumbuh. Ia hanya butuh hati yang lupa bersyukur. Saya melakukan semua itu karena cinta. Saya ingin Anwar merasa bahwa kesuksesannya adalah hasil tangannya sendiri. Saya ingin ia bangga. Saya rela menjadi bayangan, asal pria yang saya cintai bisa berdiri di bawah sinar. Itulah kesalahan terbesar, sekaligus pengorbanan terbesar dalam hidup saya. Namun, perlahan, Anwar berubah. Semakin besar perusahaannya, semakin kecil saya di matanya. Ibu mertua datang tinggal bersama kami, dan racun mulai menetes. Busana selalu berbisik bahwa saya tidak sepadan dengan anaknya, bahwa Anwar pantas mendapat istri dari keluarga terpandang, bahwa saya hanyalah perempuan kampung yang beruntung. Retak pertama itu muncul tanpa suara. Awalnya hanya tatapan, lalu nada bicara, lalu perintah-perintah kecil yang merendahkan. Saya menelan semuanya. Saya pikir ini hanya badai sementara. Saya tidak tahu, badai itu sedang menunggu malam yang tepat untuk meledak. Setahun terakhir, hinaan itu datang bertubi-tubi. Semakin hari, semakin berani. Biarkan saya ceritakan beberapa, agar kalian paham betapa banyak yang saya telan dalam diam. Suatu pagi, Busana memanggil saya ke ruang tengah di depan beberapa tamu arisannya. Ia menyerahkan setumpuk baju kotor milik seluruh keluarga. Cuci dengan tangan, jangan pakai mesin. Mesin itu untuk orang malas. Menantu yang baik mencuci dengan tangannya sendiri, katanya sambil tersenyum ke arah teman-temannya. Para ibu itu tertawa pelan. Saya hanya mengangguk, membawa tumpukan itu ke belakang, dan mencuci sampai jari saya keriput. Padahal malam sebelumnya, saya baru saja menutup kesepakatan bisnis senilai puluhan miliar lewat ponsel di kamar mandi. Lalu ada urusan uang belanja. Setiap bulan, Anwar memberi saya uang belanja yang sangat kecil, atas saran ibunya. Katanya agar saya tidak boros. Perempuan kalau dikasih uang banyak, jadi lupa diri, ucap Busana.
Saya menerima uang receh itu dengan wajah tenang. Mereka tidak tahu. Rekening pribadi saya bisa membeli rumah ini 100 kali tanpa berkedip. Saya membiarkan mereka merasa berkuasa atas hal sekecil uang dapur. Pernah suatu kali, di hari ulang tahun saya, tidak ada satupun dari mereka yang ingat. Bukannya kue, yang saya terima adalah daftar tugas tambahan. Adik ipar saya, Dini, datang menginap bersama anak-anaknya, dan saya diminta melayani mereka semua seperti pembantu. Dini bahkan pernah melempar sandal ke arah saya hanya karena teh yang saya buat kurang manis. Begini saja tidak becus. Pantas saja Mas Anwar malu punya istri sepertimu, katanya. Saya memungut sandal itu, membuat teh baru, dan menelan air mata di dapur. Malam itu, setelah semua tertidur, saya duduk sendirian di dapur yang gelap. Saya membuka ponsel rahasia saya, dan di sana, di layar kecil itu, terpampang angka yang membuat saya tersenyum getir. Hari itu, perusahaan saya baru saja menutup keuntungan tahunan dalam jumlah yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh keluarga ini. Saya, perempuan yang dilempari sandal karena teh kurang manis, adalah orang terkaya yang pernah duduk di rumah ini. Tapi saya memilih diam karena saya masih berharap, masih percaya bahwa suatu hari Anwar akan kembali menjadi pria yang dulu. Harapan itu, saya akhirnya tahu, adalah penjara yang saya bangun sendiri. Tapi yang paling menyakitkan bukan soal pekerjaan. Yang paling menyakitkan adalah saat Anwar mulai ikut merendahkan saya. Suatu malam, di sebuah jamuan makan dengan rekan bisnisnya, ia melarang saya ikut bicara. "Kamu diam saja. Kamu tidak mengerti urusan bisnis orang besar," bisiknya tajam saat saya hendak menyapa tamunya. Saya, yang mengerti laporan keuangan lebih baik dari semua orang di meja itu, hanya tersenyum dan menunduk. Saya menelan ironi itu bulat-bulat. Pada sebuah acara kumpul keluarga besar, hinaan itu mencapai titik yang lebih jauh. Semua kerabat Anwar berkumpul di hadapan puluhan saudara. Busana dengan sengaja memuji-muji istri sepupu Anwar, seorang perempuan dari keluarga kaya. Nah, ini baru menantu idaman, cantik, dari keluarga terpandang. Bukan seperti yang cuma bisa di dapur. Semua mata melirik ke arah saya. Saya yang saat itu sedang membagikan makanan, hanya tersenyum tipis dan melanjutkan tugas. Di dalam hati, saya menghitung diam-diam bahwa keluarga perempuan yang dipuji itu sebenarnya berutang besar pada salah satu bank yang merupakan anak perusahaan saya. Dunia memang penuh ironi yang hanya saya yang tahu. Sepupu Anwar bahkan sempat berbisik pada saya di dapur. "Mbak, sabar ya." Kadang aku heran, kenapa Mbak betah diperlakukan begitu? Saya hanya menjawab, setiap orang punya alasannya sendiri, Dik. Dan setiap kesabaran punya batasnya sendiri. Ia tidak mengerti maksud saya saat itu. Tapi beberapa bulan kemudian, ia menjadi salah satu dari sedikit orang yang menatap saya dengan rasa hormat yang tulus. Ada satu malam yang tidak akan pernah saya lupa. Saya jatuh sakit, demam tinggi, hingga tidak bisa bangun dari tempat tidur. Saya meminta tolong pada Anwar untuk membelikan obat. Namun Busana yang mendengar langsung menyela. "Sakit sedikit saja manja. Dulu aku melahirkan 7 anak tanpa mengeluh. Biarkan saja, nanti juga sembuh sendiri." Anwar menurut pada ibunya. Malam itu saya menggigil sendirian, tanpa obat, tanpa seteguk air hangat. Dan di tengah demam itu, untuk pertama kalinya, sesuatu di dalam diri saya membeku dan mengeras menjadi keputusan. Lalu, datang puncaknya. Beberapa minggu sebelum malam perayaan, Busana mendesak Anwar untuk menikah lagi. Terang-terangan di depan saya. "Kamu sekarang orang penting, butuh istri dari keluarga terpandang. Perempuan ini sudah 8 tahun tidak memberimu apa-apa. Ceraikan. Atau setidaknya, jadikan dia istri kedua di bawah perempuan yang lebih pantas." Yang membuat hati saya hancur bukan kata-kata Busana, tapi karena Anwar, suami saya, hanya diam. Ia tidak membela saya. Diamnya adalah jawaban yang lebih kejam dari 1000 kata. Malam itu, di kamar, saya bertanya pada Anwar dengan suara yang masih saya jaga tetap lembut. "Mas,
apakah aku benar-benar tidak ada artinya bagimu? Ia menjawab tanpa menatap saya. Jangan berlebihan, Nasya. Kamu cuma kurang bersyukur tanpa aku. Kamu bukan siapa-siapa. Saya mengangguk pelan. Saya tidak menjelaskan apapun, karena saat itu, dalam hati, saya sudah tahu bahwa ini adalah akhir. Saya hanya menunggu satu pemicu terakhir. Dan pemicu itu datang di malam perayaan jabatannya. Kembali ke malam perayaan itu. Sejak pagi tadi, saya sudah dimarahi 3 kali. Yang pertama, karena rendang yang saya masak dianggap kurang pedas. Padahal Busana sendiri yang melarang saya membeli cabai terlalu banyak demi berhemat. Yang kedua, karena saya dianggap terlalu lama di pasar. Padahal saya harus berjalan kaki karena tidak diberi ongkos. Yang ketiga, saat saya hampir pingsan kelelahan di dapur, Busana hanya berkata, "Jangan pura-pura lemah. Ini hari penting anakku, jangan kamu rusak dengan dramamu." Beberapa jam sebelum tamu datang, Busana memanggil saya ke kamarnya. Ia menyerahkan daftar panjang aturan. Malam ini, kamu tidak boleh duduk, tidak boleh ikut bicara dengan tamu. Kamu cukup melayani di belakang. Dan jangan sekali-kali mengaku sebagai istri Anwar di depan rekan bisnisnya. Cukup bilang, kamu pembantu rumah ini. Saya menatapnya. Dan untuk sesaat, ada sesuatu di mata saya yang membuatnya sedikit ragu, tapi saya hanya mengangguk. "Baik, Bu," jawab saya. Di dalam hati, saya berkata, "Malam ini akan menjadi malam terakhir Ibu memerintah saya." Maka di sanalah saya mengenakan pakaian sederhana, menjadi bayangan di pesta suami saya sendiri, membawa nampan, menuang minuman, tersenyum sopan pada tamu yang tidak tahu bahwa perempuan yang melayani mereka sebenarnya bisa membeli seluruh perusahaan tempat mereka bekerja. Saya melayani dengan sabar, menunggu. Lalu, sebuah kaki terjulur. Saya tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak. Namun, langkah saya tersandung. Sebuah gelas terjatuh, lalu terguling membentur meja. Gelas itu pecah berantakan, membasahi ujung taplak mahal, dan memercik ke lantai pualam. Bunyi pecahan kaca yang nyaring langsung menarik perhatian hampir seluruh tamu. Suasana yang tadinya riuh mendadak menjadi hening. Semua mata tertuju pada saya. "Kamu ini bagaimana? Kerja begitu saja tidak becus. Ini rumah direktur, bukan warung pinggir jalan tempat asalmu," bentak Busana dengan suara lantang yang sengaja dipantulkan ke seluruh ruangan. Saya sangat terkejut, namun saya segera menundukkan pandangan dan berjongkok, memunguti pecahan kaca itu dengan kedua tangan saya sendiri. "Maafkan saya, Bu. Saya akan segera membersihkannya dan mengganti minumannya," jawab saya pelan. Suara saya terdengar jelas di tengah keheningan yang mencekam. Melihat saya hanya menunduk dan tidak melawan, justru membuat Busana semakin menjadi-jadi. Ia merasa inilah saat paling tepat untuk menyingkirkan menantu yang selama ini ia anggap beban. Ia ingin semua rekan bisnis anaknya tahu bahwa ia tidak menyukai saya. "Ceraikan saja istrimu. Dia pembawa sial. Cari yang lebih kaya," teriak Busana sambil menunjuk tepat ke wajah saya yang sedang berjongkok mengumpulkan beling. Kalimat tajam itu menggema keras di seluruh ruangan. Beberapa tamu saling berbisik. Ada yang menunjukkan wajah kasihan. Namun ada pula yang memandang saya dengan tatapan merendahkan. Saya seketika menghentikan gerakan tangan. Jantung saya berdegup sangat kencang. Namun saya tetap berusaha menahan emosi. Saya menunggu. Saya menunggu suami saya angkat bicara. Saya menunggu dengan penuh harap Anwar melangkah maju membela saya. Sebagai suami yang seharusnya melindungi kehormatan istrinya di depan orang banyak, Anwar memang melangkah maju dari kerumunan. Namun, bukan untuk membantu saya berdiri, bukan pula untuk menegur ibunya. Pria itu justru menatap saya dengan tatapan penuh jijik dan penolakan. Kesombongan karena jabatan barunya telah benar-benar menutup mata hatinya. "Penampilanmu membuatku sangat malu di depan rekan bisnisku malam ini. Kamu selalu membuat kekacauan saat penting seperti ini," ucap Anwar dengan nada dingin dan tajam. "Bersihkan semua kotoran ini sekarang juga. Lalu masuk ke dalam. Dan jangan pernah tampakkan wajahmu lagi di depanku malam ini." Perkataan suami saya itu ibarat pedang yang menusuk ulu hati. Rasa sakitnya
jauh lebih perih dari luka apapun. Selama bertahun-tahun, saya setia mendampinginya berjuang dari titik paling bawah. Saya memberikan dukungan dan tenaga saat ia belum menjadi siapa-siapa. Namun malam ini, tepat di puncak kesuksesannya, Anwar membuang saya begitu saja, seperti membuang barang rongsokan, di hadapan puluhan pasang mata. Tidak ada satupun tamu yang berani maju untuk ikut campur. Mereka semua hanya diam, menonton drama keluarga yang disajikan langsung oleh sang tuan rumah. Saya bangkit berdiri perlahan. Saya sama sekali tidak meneteskan air mata, meskipun hati saya hancur lebur. Wajah saya yang tadinya lelah, kini berubah menjadi datar, kaku, dan tenang secara tidak wajar. Tatapan saya menjadi dingin dan tajam saat membalas tatapan suami dan ibu mertua secara bergantian. Saya tidak mengeluarkan satu kata pun untuk membela diri atau memohon. Saya hanya membalikan badan dengan tenang dan melangkah pergi, meninggalkan ruang tamu yang perlahan kembali dipenuhi bisik-bisik para tamu. Sesampainya di dapur yang sepi, saya menutup pintu kayu pemisah ruangan rapat-rapat. Saya menyandarkan punggung di balik pintu sambil memejamkan mata. Hela napas panjang dan berat keluar dari bibir saya. Alih-alih menangis, meraung meratapi nasib, saya justru membuka mata dan tersenyum dingin. Sebuah senyuman yang menyeratkan kekuatan luar biasa yang selama ini saya sembunyikan rapat-rapat dari semua orang. Mereka pikir mereka baru saja menghancurkan saya, padahal mereka baru saja menandatangani kehancuran mereka sendiri. Saya merogoh saku, lalu mengeluarkan sebuah telepon genggam keluaran terbaru yang selalu saya rahasiakan keberadaannya. Saya membuka aplikasi pesan rahasia yang terhubung langsung dengan Pandu, tangan kanan saya. Lalu, jari saya mengetik perintah dengan gerakan cepat dan tegas. Waktunya sudah tiba. Pandu, bekukan semua akses keuangan Anwar detik ini juga. Dan siapkan seluruh dokumen pengambil alihan perusahaan. Paling lambat besok pagi sebelum jam kerja dimulai. Pesan itu langsung terkirim. Saya menatap layar sejenak hingga meredup, lalu mati. Kesabaran luar biasa yang saya pupuk selama bertahun-tahun hidup menderita bersama keluarga ini telah benar-benar habis tak bersisa malam itu. Peran saya sebagai istri penurut, pendiam, dan terlihat miskin, berakhir tepat di balik pintu dapur ini. Tidak lama, telepon saya bergetar pelan. Balasan dari Pandu dari satu baris. Siap? Bu, semua sudah saya jalankan. Selamat datang kembali, pemimpin. Saya tersenyum tipis membaca kata terakhir itu. Sebuah nama yang sudah lama tidak saya dengar. Malam itu saya tidur di kamar tamu kecil di lantai bawah. Anwar bahkan tidak repot-repot mencari saya. Ia sibuk mabuk dalam kebanggaannya bersama para tamu hingga larut. Ia tidak tahu bahwa malam itu adalah malam terakhir ia menjadi seorang direktur utama. Keesokan harinya, langit masih gelap saat saya membuka mata. Saya bangun, mandi. Dan untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, saya membuka sebuah koper yang selama ini tersembunyi di sudut lemari. Di dalamnya, bukan pakaian dapur. Di dalamnya, ada setelan kerja berwarna gelap, mahal, dan tegas. Pakaian seorang pemimpin. Saya berdiri di depan cermin. Perempuan yang menatap balik bukan lagi menantu yang ketakutan. Ia adalah Nazia, pemilik tunggal grup perusahaan yang menaungi tempat Anwar bekerja. Saya menyanggul rambut, memakai setelan itu. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak menundukkan kepala. Saya melangkah keluar rumah tanpa membangunkan siapapun. Sebuah mobil hitam mengkilap sudah menunggu di depan gerbang. Pandu berdiri di samping pintu, membungkuk hormat. Pagi, Bu. Semua sudah siap di kantor pusat, katanya. Saya mengangguk dan masuk ke mobil. Babak baru dimulai pagi itu. Sementara itu, di kamar utama, Anwar terbangun dengan kepala berdenyut. Sisa pesta semalam. Hal pertama yang ia lakukan adalah meraih ponselnya. Ada puluhan panggilan tak terjawab dari bagian keuangan dan dari para pemegang saham. Wajahnya yang tadi masih mengantuk
perlahan berubah pucat. Pakistan, ada masalah besar. Suara seorang bawahan di seberang telepon terdengar panik. Semua rekening operasional perusahaan dibekukan pagi ini. Akses Bapak ke sistem juga sudah dicabut. Ada surat pengambil alihan dari pemilik mayoritas. Bapak harus segera ke kantor. Anwar terdiam membeku. Pengambil alihan, pemilik mayoritas. Tidak mungkin. Sayalah pemilik terbesar di perusahaan ini. Ia membentak. Namun jauh di lubuk hatinya, ada rasa dingin yang mulai menjalar. Ada sesuatu yang sangat salah, dan ia belum tahu apa. Anwar memacu mobilnya menuju kantor pusat dengan tangan gemetar. Sepanjang jalan, kepalanya dipenuhi 1000 pertanyaan. Siapa yang berani mengambil alih perusahaannya? Siapa pemilik mayoritas yang selama ini tidak pernah ia kenal wajahnya? Yang selama ini hanya berkomunikasi lewat investor perantara. Di tengah jalan, ia mencoba menelpon ibunya untuk meminta saran. Tapi yang ia dapat hanyalah suara busana yang panik dan tidak berguna. Bagaimana ini? Nak, kalau perusahaan jatuh, kita kehilangan segalanya. Rumah ini, semuanya. Kamu harus melakukan sesuatu. Suara yang semalam begitu angkuh kini berubah menjadi rengekan ketakutan. Untuk pertama kalinya, Anwar merasakan dingin dari kenyataan bahwa ibunya yang selalu ia patuhi ternyata tidak punya jawaban apapun saat badai datang. Begitu tiba, ia langsung disambut suasana yang aneh. Para karyawan menatapnya dengan pandangan berbeda, bukan lagi takut dan hormat, melainkan bisik-bisik dan iba. Beberapa satpam yang biasanya membukakan pintu untuknya kini berdiri kaku, seolah menunggu perintah dari orang lain. Anwar bergegas menuju lantai paling atas, menuju ruangan direktur utama, ruangan miliknya. Namun, di depan pintu, 2 orang keamanan menghadangnya dengan sopan namun tegas. Maaf, Pakistan. Ruangan ini sedang digunakan oleh pemimpin baru perusahaan. Anda diminta menunggu. Pemimpin baru. Ini ruangan saya. Saya direktur utama di sini. Anwar membentak, mendorong tubuhnya melewati penjagaan dan membuka paksa pintu kaca itu. Dan saat pintu terbuka, seluruh darahnya seakan berhenti mengalir. Di kursi pemimpin, kursi yang semalam masih ia banggakan, duduk seorang perempuan dengan setelan gelap yang elegan, postur tegak, tatapan tenang, dan aura kuasa yang memenuhi seluruh ruangan. Perempuan itu adalah saya, istrinya. Menantu yang semalam ia usir dan ia suruh bersihkan pecahan kaca. Anwar histeris melihat saya duduk di ruangannya. Nazia, kamu, sedang apa kamu di sini? Ini ruangan saya. Keluar. Suaranya bergetar antara marah dan bingung. Ia masih belum mampu mencerna apa yang dilihat matanya. Saya tidak langsung menjawab. Saya membiarkan keheningan itu menggantung beberapa saat, menikmati wajah panik suami saya. Lalu saya berdiri perlahan, berjalan mengitari meja, dan berhenti tepat di hadapannya. Untuk pertama kalinya, saya menatapnya dari posisi yang lebih tinggi. Bukan karena saya berdiri lebih tinggi secara fisik, tapi karena untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, saya tidak lagi menundukkan kepala. Selamat pagi, Pak Anwar, ucap saya dengan suara tenang dan dingin. Atau, haruskah saya panggil Anda mantan direktur utama? Karena per pagi ini, jabatan itu sudah tidak lagi milik Anda. Pandu masuk membawa setumpuk dokumen tebal dan meletakkannya di meja, tepat di depan Anwar. Silakan dibaca. Pakistan, kata saya. Ini adalah dokumen kepemilikan saham, hitam di atas putih. Perusahaan ini sejak awal berdiri, 80% sahamnya dimiliki oleh satu perusahaan induk. Dan perusahaan induk itu, Pak Anwar, dimiliki sepenuhnya oleh saya. Ruangan itu hening total. Hanya terdengar suara napas Anwar yang memburu. Di luar jendela kaca, kota terbentang luas. Kota yang sebagian besar gedungnya berdiri di atas modal yang saya alirkan dari balik bayang-bayang. Anwar yang dulu merasa menguasai dunia, kini menyadari bahwa dunia itu sejak awal berada di telapak tangan istri yang ia hina. Tangan Anwar gemetar saat membuka dokumen itu. Matanya bergerak cepat, membaca baris demi baris. Nama-nama perusahaan, tanggal akuisisi, tanda tangan notaris, semuanya nyata. Semuanya sah. Dan di kolom pemilik tunggal,
tertera satu nama yang sangat ia kenal. Nasya. Nama istrinya sendiri. Ini tidak mungkin, gumamnya. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Modal awal usaha ini, investor itu kamu. Selama ini, kamu. Ya, Pakistan, jawab saya tenang. Setiap rupiah yang Anda kira datang dari relasi bisnis, datang dari saya. Setiap pintu yang ajaib terbuka untuk Anda. Saya yang membukanya dari balik layar. Anda mengira Anda membangun semua ini sendiri. Padahal saya yang menopang Anda diam-diam. Sambil mengepel lantai rumah Anda dan dibentak ibu Anda. Saya melangkah ke jendela besar yang menghadap ke seluruh kota. Saya melakukan semua itu karena cinta. Saya ingin Anda bangga pada diri Anda sendiri. Saya rela menjadi bayangan, asal Anda bisa bersinar. Tapi semalam di depan puluhan tamu, Anda dan ibu Anda mengajarkan satu hal pada saya. Bahwa ketulusan saya selama ini Anda anggap sebagai kelemahan. Anwar terjatuh ke kursi terdekat. Kakinya tidak lagi mampu menopang tubuhnya. Seluruh kesombongan yang semalam memenuhi dadanya kini lenyap tak bersisa. Yang tersisa hanyalah seorang pria yang baru saja menyadari bahwa ia telah menghancurkan sumber dari segala yang ia punya dengan tangannya sendiri. Nasya, dengar dulu. Semalam aku hilaf. Ibu yang memprovokasi. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Suaranya kini berubah memohon. Pria yang semalam mengusir saya dengan dingin, pagi ini merangkak meminta dimaafkan. Kita suami istri. Semua yang kamu punya juga milikku, kan? Saya menoleh perlahan. Suami istri. Saya mengeluarkan sebuah map lain dari laci. Surat cerai ini yang Anda ajukan kemarin sore atas desakan ibu Anda. Sudah saya tanda tangani pagi ini. Anda yang menceraikan saya, Pakistan. Bukan saya. Jadi, tidak. Tidak ada lagi yang menjadi milik Anda di sini. Anwar menatap map itu seperti menatap hantu. Tangannya yang gemetar meraih kertas itu, membacanya berulang kali, seolah berharap huruf-huruf di sana akan berubah. Tapi tidak, tanda tangannya sendiri ada di sana dari kemarin sore, saat ia begitu yakin sedang membuang sampah dari hidupnya. Ia tidak tahu bahwa ia sedang menandatangani keruntuhannya sendiri. Tapi kenapa kamu diam saja selama ini? Suaranya nyaris berbisik. Kalau kamu sekaya ini, kalau kamu sehebat ini, kenapa kamu rela aku perlakukan seperti pembantu selama bertahun-tahun? Kenapa? Nasya. Saya terdiam sejenak. Pertanyaan itu, jujur, adalah pertanyaan yang juga sering saya tanyakan pada diri sendiri di malam-malam sepi. Karena saya mencintai Anda. Pakistan, jawab saya akhirnya. Suara saya tetap tenang meski ada getir di dalamnya. Saya pikir, jika saya menyembunyikan semua ini, saya akan tahu apakah Anda mencintai saya karena siapa saya, atau karena apa yang saya punya. Saya memberi Anda ujian selama 8 tahun, dan kemarin malam, di depan puluhan tamu, Anda memberi saya jawabannya. Saya berjalan kembali ke kursi pemimpin, kursi yang kini sah menjadi milik saya seutuhnya, dan duduk. Saya tidak pernah ingin menjadi pemilik perusahaan ini di mata Anda. Saya hanya ingin menjadi istri Anda. Tapi Anda memilih untuk membuang istri itu. Maka yang tersisa hanyalah pemilik dan pemilik. Pak Anwar tidak punya alasan untuk mengasihani karyawan yang menggelapkan uangnya. Wajah Anwar berubah pucat pasi mendengar kata terakhir itu. Menggelapkan. Apa maksudmu? Saya menggeser sebuah berkas tipis ke arahnya. Tim audit saya bekerja semalaman. Pakistan. Mereka menemukan hal-hal yang sangat menarik. Tentang dana proyek yang menguap, tentang faktur-faktur yang nilainya digelembungkan, tentang aliran uang ke rekening pribadi Anda yang dipakai membeli kalung emas ibu Anda dan mobil adik Anda. Semua tercatat, hitam di atas putih. Saya menatapnya lurus. Saya bisa memilih untuk menutupinya demi nama baik keluarga. Tapi saya rasa keluarga ini tidak pernah menganggap saya bagian darinya. Jadi tidak ada nama baik yang perlu saya jaga. Anwar terjatuh kembali ke kursi. Kakinya benar-benar tidak mampu lagi menopang tubuhnya. Dunia yang semalam ia rasa berada di genggamannya, pagi ini runtuh berkeping-keping di hadapan matanya. Dan yang meruntuhkannya
adalah perempuan yang ia kira paling lemah di rumahnya. Pandu, panggil saya. Tenang, tangan kanan saya melangkah masuk. Antar Pak Anwar keluar. Dengan sopan, ia masih tamu di gedung ini. Sampai surat resmi dari pihak berwajib datang, Anwar diangkat berdiri. Kakinya diseret keluar dari ruangan yang dulu ia banggakan. Melewati para karyawan yang dulu tunduk padanya. Kini hanya menatap dengan diam. Pintu kaca itu menutup pelan di belakangnya. Menutup pula sebuah babak dalam hidup kami berdua. Berita tentang jatuhnya Anwar menyebar secepat angin. Namun karma untuk pria itu tidak berhenti di kursi yang hilang. Ketika tim audit internal saya mulai membongkar isi perusahaan, satu persatu kebusukan yang ia sembunyikan selama menjabat mulai terungkap ke permukaan. Ternyata, sejak merasa berkuasa, Anwar diam-diam telah menyalahgunakan dana perusahaan. Ia memasukkan laporan, menggelembungkan anggaran proyek, dan mengalirkan miliaran rupiah ke rekening pribadinya untuk membiayai gaya hidup mewah dan kesombongan ibunya. Semua itu kini tercatat rapi dalam audit trail yang tidak bisa ia bantah. Saya tidak perlu marah. Saya hanya perlu menyerahkan semua bukti itu kepada pihak yang berwenang. Hitam di atas putih. Rekening koran, faktur palsu, dan jejak transfer yang semuanya menunjuk pada satu nama. Hukum yang akan menyelesaikan sisanya. Anwar ditangkap beberapa hari kemudian di rumah mewah yang dulu ia banggakan, di hadapan tetangga yang dulu memujanya. Borgol melingkar di tangan yang semalam menunjuk wajah saya dengan penuh penghinaan. Pengadilan berjalan cepat karena buktinya terlalu jelas. Vonis dijatuhkan. Penggelapan dana dalam jumlah besar. Saya tidak datang ke pengadilan. Bukan karena saya tidak mampu, melainkan karena saya sudah selesai. Saya tidak butuh melihat wajahnya untuk merasa adil. Namun saya mendengar dari Pandu bahwa di ruang sidang itu, Anwar berkali-kali menengok ke arah pintu. Berharap saya datang. Berharap. Mungkin di detik terakhir, saya akan mengulurkan tangan menyelamatkannya seperti dulu. Tapi tangan itu tidak pernah datang, karena tangan itu sudah ia patahkan sendiri. Beberapa hari setelah vonis, sebuah surat sampai ke meja saya. Surat tulisan tangan dari dalam penjara. Tulisan Anwar, isinya panjang. Penuh permohonan maaf, penuh janji untuk berubah, penuh kenangan tentang masa-masa indah kami dulu. Di akhir surat, ia menulis satu kalimat yang membuat saya terdiam lama. Baru sekarang aku sadar, kebahagiaanku selama ini bukan karena jabatan atau uang, tapi karena setiap pagi ada kamu yang menyiapkan kopi hangat untukku. Dan aku membuangnya. Saya membaca surat itu sekali, lalu melipatnya kembali. Saya tidak membalas, bukan karena dendam, tapi karena ada hal-hal yang sekali patah tidak bisa disambung lagi dengan kata maaf. Kepercayaan adalah salah satunya. Saya menyimpan surat itu di laci, bukan sebagai luka, melainkan sebagai pengingat. Pengingat bahwa orang sering baru menghargai cahaya setelah mereka sendiri yang memadamkannya. Sementara itu, Bu Sana, perempuan yang teriakannya memulai semua ini, kehilangan segalanya dalam semalam. Rumah mewah itu disita karena dibeli dari uang hasil kejahatan anaknya. Perhiasan emas yang ia pamerkan, mobil, semua status yang ia banggakan lenyap. Para tetangga dan kerabat yang dulu ia rendahkan, kini berbalik menjauhinya. Adik ipar saya, Dini, yang dulu melempar sandal ke arah saya, juga ikut jatuh. Suaminya meninggalkannya, begitu harta keluarga lenyap. Ia datang ke kantor saya, menangis, memohon pekerjaan apapun. Saya menatapnya tenang. Dini, dulu kamu bilang, aku tidak becus membuat teh. Sekarang kamu datang meminta pekerjaan padaku. Ia menunduk malu. Saya tidak mengusirnya kasar. Saya hanya berkata, pulanglah. Belajar menghargai orang lebih dulu, sebelum kamu meminta dihargai. Ia pergi tanpa kata. Bu, Sana sendiri akhirnya mencoba datang kepada saya, bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk meminta belas kasihan dan uang. Saya menerimanya di lobi kantor, tidak di ruangan saya. Bu, kata saya, tenang. Selama bertahun-tahun saya melayani ibu dengan tulus. Yang ibu berikan adalah hinaan. Saya tidak akan membalas dengan kejam, tapi saya juga tidak akan menopang seseorang
yang dengan sengaja mematahkan tangan yang memberinya makan. Bu Sana, yang dulu begitu angkuh, kini berlutut di lantai lobi yang dingin. Tolong, Nazia. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku salah. Aku mengaku salah. Untuk sesaat, hati saya tergerak. Tapi lalu saya teringat. Malam saya demam sendirian tanpa obat. Teringat semua hinaan di depan tamu. Teringat dorongannya agar anaknya menceraikan saya. Bangun, Bu, kata saya pelan. Saya akan memberi ibu cukup untuk makan dan tempat tinggal sederhana. Bukan kemewahan. Karena kemewahan bukanlah yang ibu butuhkan. Yang ibu butuhkan adalah belajar bahwa derajat manusia tidak diukur dari emas di leher. Tapi Bu Sana dengan harga dirinya yang masih tersisa menolak bantuan sederhana itu. Ia keluar dari gedung dengan tangan kosong, memilih jalanan daripada menerima belas kasihan dari menantu yang dulu ia hina. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, tidak ada yang membukakan pintu untuknya. Waktu berjalan. Sebulan, lalu beberapa bulan. Saya kembali menjalankan grup perusahaan secara terbuka. Kali ini tanpa topeng. Para karyawan yang dulu hanya mengenal saya sebagai istri direktur, kini mengenal saya sebagai pemimpin yang tegas namun adil. Perusahaan tumbuh lebih sehat dari sebelumnya karena tidak ada lagi kebocoran. Tidak ada lagi kesombongan yang merusak. Hal pertama yang saya lakukan setelah memimpin secara terbuka adalah membenahi kesejahteraan karyawan. Saya menaikkan gaji para pegawai rendahan, orang-orang yang dulu sering diremehkan Anwar. Saya membangun kantin gratis, ruang menyusui bagi ibu-ibu muda, dan koperasi yang membantu mereka yang terlilit utang. Banyak yang heran, mengapa seorang pemilik perusahaan begitu peduli pada hal-hal kecil seperti itu. Mereka tidak tahu. Saya pernah menjadi yang paling kecil di rumah saya sendiri. Saya tahu rasanya tidak dianggap, dan saya bersumpah tidak akan ada orang yang merasa seperti itu di bawah kepemimpinan saya. Di sela kesibukan, saya mulai menemukan kembali diri saya yang dulu hilang. Saya kembali melukis, hobi yang sudah 8 tahun saya tinggalkan. Karena tidak ada waktu di antara tumpukan pekerjaan rumah. Saya mulai berolahraga, makan dengan benar, dan tidur dengan tenang tanpa harus bangun pukul 4 untuk menyiapkan sarapan orang yang merendahkan saya. Perlahan, garis kelelahan di bawah mata saya menghilang. Wajah saya kembali bercahaya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya merasa hidup. Suatu sore, saya mengunjungi makam ayah saya. Pria yang mengajarkan saya membaca laporan keuangan sebelum saya bisa membaca dongeng. Saya duduk di samping pusaranya. Dan untuk pertama kalinya, saya bisa berkata dengan jujur, "Ayah, maaf, aku sempat menyembunyikan kekuatan yang ayah wariskan demi seorang pria yang tidak menghargainya. Tapi sekarang, aku sudah berdiri tegak. Aku tidak akan pernah menundukkan kepala lagi pada siapapun yang tidak pantas." Angin sore berhembus pelan. Seolah ayah saya menjawab dari tempatnya, merestui jalan yang saya pilih. Pada suatu malam, sebuah perayaan besar kembali digelar. Bukan untuk seorang pria sombong, melainkan untuk peresmian gedung baru perusahaan. Gria Tawang. Ribuan lampu menyala. Kembang api meledak indah di langit kota. Para tamu kali ini datang untuk menghormati, bukan untuk menonton seseorang dipermalukan. Di malam yang sama, di sebuah tempat yang sangat berbeda, Anwar duduk meringkuk di dalam sel. Tubuhnya yang dulu gagah, kini kurus kering. Tulang pipinya menonjol, rambutnya dicukur habis. Setiap hari, ia dipaksa menyikat lantai kamar mandi yang kotor oleh narapidana lain yang lebih kuat. Jika gerakannya melambat sedikit, sebuah tendangan keras mendarat di punggungnya. Tidak ada pengawal yang membelanya. Tidak ada fasilitas mewah. Tidak ada seorang pun yang menghormatinya. Ia bahkan sering merelakan jatah makanannya dirampas. Air matanya menetes bercampur keringat. Menangisi kebodohannya, membuang seorang istri yang dulu selalu menyiapkan makanan hangat
dan pakaian bersih untuknya setiap hari. Di sudut kota yang lain, jauh di bawah kemegahan gedung tempat saya merayakan, busana meringkuk kedinginan di pinggir trotoar. Angin malam menusuk menembus pakaian tipisnya yang sudah compang-camping. Ia memeluk erat sebuah karung berisi botol plastik bekas yang seharian ia kumpulkan. Tidak ada tempat berlindung. Ketika suara kembang api perayaan meledak di langit, memancarkan cahaya indah dari arah gedung milik mantan menantunya. Busana hanya bisa menengadah dengan pandangan nanar. Matanya yang sudah rabun menangkap cahaya itu dengan dada sesak oleh penyesalan. Ia akhirnya menyadari, ia telah mengusir satu-satunya pelindung keluarganya, hanya demi mengejar keserakahan yang palsu. Kembali ke puncak gedung, saya mengasingkan diri sejenak dari keramaian para tamu. Saya berjalan menuju balkon luar. Angin malam yang sejuk menyapa wajah saya dengan lembut. Dari ketinggian itu, saya bisa melihat hamparan lampu seluruh kota terbentang luas sejauh mata memandang. Perasaan damai yang sangat mendalam menyelimuti hati saya. Segala luka dan penderitaan yang pernah saya rasakan di masa lalu, kini telah benar-benar terbayar lunas. Saya tidak menyimpan dendam apapun lagi, karena semesta telah mengatur jalannya keadilan dengan cara yang sempurna. Pandu datang menghampiri dari belakang, berdiri di samping saya dalam diam, menemani saya menikmati pemandangan malam. Saya menyandarkan kedua tangan di pagar pembatas kaca, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya dengan lega. "Apakah ibu menyesal?" tanya Pandu pelan. "Menyesal telah menyembunyikan semuanya begitu lama." Saya tersenyum tipis. "Tidak, Pandu. Kalau ada yang aku sesali, itu bukan karena aku menyembunyikan kekuatanku, tapi karena aku terlalu lama percaya bahwa cinta bisa mengubah orang yang sudah memilih untuk sombong. Kesabaran adalah kekuatan, tapi kesabaran pada orang yang salah hanya akan menjadi rantai. Aku sudah belajar membedakan keduanya." Saya menatap lurus ke cakrawala, merenungkan perjalanan panjang yang telah membentuk saya menjadi sekuat baja seperti saat ini. Saya tersenyum, lalu bergumam pelan dengan suara yang tenang namun penuh makna. "Jangan pernah sesekali merendahkan wanita yang dengan tulus menemanimu berjuang dari bawah. Karena saat kau dengan sombongnya membuang wanita itu, sejatinya kau bukan sedang menyingkirkan pembawa sia dari hidupmu, melainkan kau sedang memotong dan menghancurkan sayapmu sendiri. Sayap yang selama ini diam-diam selalu menopangmu untuk bisa terbang tinggi." Angin malam kembali berhembus, membawa kata-kata itu terbang mengudara, bersama dengan semua masa lalu yang buruk. Sahabat, cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah mengukur nilai seseorang dari penampilan luarnya, dan jangan pernah membuang ketulusan demi kesombongan sesaat. Karena kesombongan tidak pernah menopang siapapun untuk berdiri lama. Di luar sana ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang memilih menjadi bayangan demi orang yang mereka cintai, yang menyimpan kekuatan dan menelan setiap hinaan, dengan harapan suatu hari ketulusannya dihargai. Untuk kalian, ingatlah, kesabaran bukanlah kelemahan, tapi jangan biarkan kesabaran berubah menjadi alasan untuk terus disakiti. Di luar sana juga ada banyak suami seperti Anwar, pria yang lupa siapa yang menemaninya saat ia bukan siapa-siapa, yang membiarkan kesombongan menutup mata hatinya. Dan ada pula para ibu mertua seperti Busana, yang karena takut kehilangan kuasa atas anaknya, justru menghancurkan kebahagiaan satu keluarga. Anwar menghabiskan tahun-tahunnya di balik jeruji, ditemani penyesalan. Busana hidup dalam kekurangan yang dulu selalu ia takuti. Sementara saya bangkit. Bukan dengan dendam, melainkan dengan harga diri yang utuh kembali. Dalam hidup, kita semua punya pilihan, memilih untuk tulus, atau memilih untuk serakah, memilih untuk menghargai, atau memilih untuk merendahkan. Dan setiap pilihan, cepat atau lambat, akan membawa kita pada akhirnya masing-masing. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Pernahkah kalian diremehkan, lalu membuktikan bahwa mereka salah? Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan nantikan kisah berikutnya.